Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, sudah lama Mr. G gak bahas One Punch Man di sini ya. Ya, setelah mengambil break usai berakhirnya arc Asosiasi Monster, udah 2 chapter update untuk serial manganya. Dan Mr. K akan bahas mulai dari chapter 171. Pengennya sih double, tapi kayaknya enak satu-satu dulu aja lah. Walaupun ketinggalan 1 chapter, tapi juga gak apa-apa lah. Semoga kalian masih mau baca atau nonton. So, langsung aja kita menuju ke pembahasan, oke? Let's go! Penghuni apartemen. Chapter 171 berjudul The Last Guy I Wanna Run Into, dengan terjemahan orang terakhir yang ingin kutemui. Untuk bagian covernya sendiri ya, menunjukkan Tatsumaki dengan pakaian lebih stylish. Rambutnya memiliki gaya yang berbeda, serta juga informasi terkait kepastian soal season ketiga anime One Punch Man. Yaps, benar guys, kalian gak salah dengar, penantian season terbaru One Punch Man benar-benar cuma tinggal menunggu waktu. Oke, kita langsung menuju story utama. Terlihat jelas semisal latar waktu cerita setelah insiden besar Asosiasi Monster. Terlihat suasana terasa agak lebih damai dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, sorotan pertama pada chapter kali ini ya, pada apartemen di Asosiasi Pahlawan, terlihat ada 3 penghuni apartemen yang tengah mendatangi kamar nomor 104. Well, mereka adalah Forte dari pahlawan kelas A peringkat 31 yang berpenampilan berkacamata hitam dengan kupluk di kepala. Kemudian ada Butterfly X dari pahlawan kelas A peringkat 16. Dan yang terakhir, Chantot dari pahlawan kelas A peringkat 36. Dari ketiga pahlawan kelas A tersebut, mungkin kita paling familiar dengan Chantot. Ini karena dirinya pernah tergabung dalam pertarungan gabungan pahlawan kelas A melawan Garo. Plus dia paling ikonik juga dengan kepala kodoknya. Ketiga pahlawan kelas A merasa gak senang aja sama tingkah laku penghuni 104 karena tak memberi salam kepada mereka sebagai penghuni lama. Gak tahu aja ya dia berurusan dengan siapa. Alias penghuni 104 ini adalah Saitama, pahlawan kita yang emang kalau masalah sosial itu apatis banget dan banyak gak pedulinya. Nah, gak cuma itu, mereka ingin menunjukkan senioritas sebagai sosok lama di penghuni apartemen dan ingin menunjukkan siapa bosnya. Rencananya sih gitu. But ketika akhirnya pintu kamar Saitama dibuka, mereka dibuat kaget setengah mati karena yang membalas kedatangan mereka ya bukanlah sosok penghuni kamar sebenarnya, melainkan King, sang manusia terkuat di muka bumi. Sontak Forte yang awalnya sempat berteriak ke arah kamar Saitama langsung menunjukkan wajah terkejut setengah mati. Oh iya, dari penuturan Forte juga kita bisa tahu kalau Saitama udah tinggal di sono selama 3 hari. Untungnya King menanggapi santai kedatangan mereka bertiga dan malah bersikap ramah kepada mereka. Ya, mau diladeni juga sepertinya percuma ya. Masa orang terkuat mau diadu sama 3 kroco? Ya sebenarnya King yang lemah sih. Oh ya, King memberitahu bahwa ia sendiri tak tahu kemana perginya Saitama karena ia pun berniat mengunjungi Saitama namun berujung tak menemuinya. Well, melihat King yang keluar kamar membuat ketiga pahlawan kelas A dibuat gak bisa berkata-kata. Untuk kemudian sepertinya permasalahan marah-marah tetangga ini bisa diselesaikan sih. Pertarungan singkat Pigot melawan Evil Natural Water. Next kita beralih ke kota Z, lokasi yang udah hancur-hancuran akibat peperangan besar pahlawan dengan Asosiasi Monster serta Garo. Terlihat udah bener-bener rata. Gak ada apa-apa lagi selain puing-puing reruntuhan dan bebatuan bekas pertarungan. Namun, di balik suasana yang layaknya kota mati, ada helikopter yang mengawasi pergerakan sesuatu. Yakni pergerakan Pigot yang tanpa alasan diketahui ya tengah menggali-gali sisa reruntuhan. Adapun yang mengawasi Pigot dari helikopter adalah staf dari Asosiasi Pahlawan. Serta ada pahlawan kelas A peringkat 35. Selain itu ada juga Black Sperm yang rupanya masih selamat atas segala insiden yang ia alami. Ya emang gila sih Black Sperm ini, ia udah dihantam Garo, terus diajar Metal Bat serta kehilangan banyak klonnya, ia masih bisa hidup. But karena ia cuma ada 1 klon sekarang, sepertinya ia menyadari bahwa dirinya tak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung, sehingga terus bersembunyi ya jadi pilihan yang terbaik untuk saat ini. Terus nampaknya ya, Pigot menjadi pahlawan yang cukup peka dalam merasakan potensi yang masih membahayakan. Karena itu dah, meski terlihat aneh, ia masih terus mengorek-ngorek reruntuhan agar bisa menemukan sesuatu. Tetapi hal seperti itu gagal dipahami oleh Asosiasi Pahlawan. Gak salah sih, mereka ingin memprioritaskan Pigot untuk beristirahat. BTW, selain kemampuan makan yang edan, fisik dari Pigot juga tak kalah kuat. Dari pernyataan si staff ya, Pigot masih berlari cukup cepat bagi orang yang terkena radiasi. Ditambah Pigot juga punya tubuh yang gemuk juga kan, seolah mengambil kesempatannya air yang kebetulan ikut untuk mengawasi malah melakukan tindakan gegabah. Ia merasa bahwa dibandingkan berjaga-jaga, membunuhnya akan lebih efektif untuk saat ini. Terlebih Pigot juga dalam keadaan terluka. Air yang merupakan pahlawan kelas A kemudian bicara soal idealismenya perihal kelas S yang reputasinya sudah hancur lantaran telah dikalahkan oleh hero hunter seorang.
Peringatan dari staf pahlawan soal jangan menghabisi Pig God karena ia tetap menjadi pilar. And then karena merasa dirinya sekarang lebih kuat dari Pig God, Air menantang Pig God sembari meminta Pig God agar mau nurut dengannya ikut kelab. Well, berkat tindakan Air ini ya, malah memberi waktu bagi Black Sperm selamat. Karena cuman dengan satu batu lagi Pig God singkirkan ya, Black Sperm bakalan ditemukan. Next, di tengah ketegangan Pig God dengan Air, keduanya dikagetkan oleh kehadiran monster. Rupanya itu adalah Evil Natural Water. Monster yang bisa saja membawa akhir seluruh lautan sedunia ini ya masih menyisakan tanda-tanda kehidupan. Tanpa pikir panjang, Air berpikir untuk menghabisi Evil Natural Water. Tapi sayang ya, gak butuh waktu lama, yang justru dihabisi adalah Air. Karena dalam hitungan detik, Evil Natural Water menyerang Air dengan telak mengenai bagian tenggorokannya, membuat Air pingsan seketika. Sadar akan potensi bahaya ya, Pig God juga merespon cepat pergerakan Evil Natural Water dengan langsung menelannya. Jelas meski udah ditelan, gak membuat Evil Natural Water habis penuhnya guys. Ia masih sempat memberikan perlawanan, sampai-sampai membuat tubuh dari Pig God berlubang dari berbagai sisi, sebagai dampak dari menelan monster itu. Walau demikian, nyatanya Pig God masih berhasil untuk menelan Evil Natural Water. Lalu ketika didekati oleh staf asosiasi pahlawan dan ditanyai keadaannya, Pig God mengkonfirmasi kalau udah gak terjadi apa-apa, karena dirinya telah mencerna Evil Natural Water. Ia juga meminta untuk segera memberi pertolongan kepada Air. Terus ia menambahkan gak mau naik helikopter karena selain berat, Pig God masih ingin mengunjungi toko ramen. Jujur, misteri pribadi salut dengan insting Pig God di sini. Ia berhasil merasakan tanda-tanda sisa monster dan sukses menyelesaikannya pula. Karena kalau enggak ya, Evil Natural Water merupakan monster yang sangat mengerikan jika kita bicara soal potensi yang dimilikinya. Cuman emang apa saja ya, diantam Saitama, terus di saat terlemahnya ditelan oleh Pig God. Apes. Peliharaan baru Saitama. Wah, setelah merasa dirinya aman, Black Sperm keluar dari persembunyiannya. Masalah bagi Black Sperm ya yang sekarang adalah stok sel klon yang udah habis, sehingga membuat dia gak bisa bertingkah banyak dan berpendapat ya bersembunyi jadi pilihan yang paling baik. Tapi di sisi lain ia bingung ya karena gak tahu mau harus kemana. Nah, di tengah kebingungan itu, ia kebetulan melihat Saitama dan Genos yang juga menggali-gali sisa reruntuhan. Bedanya ya, Saitama emang kuat banget. Begitu ketemu apartemen lamanya, ia mampu mengangkat gedung apartemen tersebut dengan mudahnya. Udah kayak ngangkat bantal. Kayaknya Saitama tengah mencari sisa-sisa barangnya yang dapat diselamatkan. Terus gak butuh waktu lama bagi Black Sperm untuk mengetahui siapa sosok Saitama yang sebenarnya. Karena selain Genos, kita juga kedapatan saksi lain kalau Saitama lah orang yang mengalahkan Cosmic Garo. Ia juga mengingat secara pasti, semisal Saitama berhasil menang cuman dengan satu pukulan. Black Sperm pun jadi menganggap Saitama adalah orang terakhir yang ingin ia temui. Well, usai meletakkan sisa apartemen layaknya sebuah Lego, Saitama dan Genos teralihkan perhatian dengan seekor anjing yang rupanya adalah Rover. Monster yang satu ini harusnya masuk sebagai monster dengan tingkat Disaster Dragon. Cuman udah keburu ciut duluan begitu ketemu Saitama dan sekarang ia jadi anjing biasa bermata 6. Dari sudut pandang Black Sperm, ia merasa kasihan pada Rover. Tahu kekuatan Saitama, ia berpikir Rover bakalan mampus. Perkiraan Black Sperm salah, karena yang terjadi malah sebaliknya. Saitama justru merasa senang dengan Rover dan memperlakukannya layaknya anjing biasa. Plus tindakan Rover juga mendukung kesenangan Saitama. And then Saitama lantas berkeinginan untuk memelihara Rover dan merasa anjing akan menjadi sahabat terbaik manusia seperti yang dibilang orang-orang. Genos merasa kalau Rover juga imut, tapi di sisi lain Genos juga memahami soal prinsip hidup hemat ala Saitama, sehingga ia ingin memperingatkan soal biaya makan. Sayang, belum sempat hal itu tersampaikan. Genos sudah harus dipanggil oleh Margas, asosiasi pahlawan tentunya. Next, kembali lagi ke sisi Black Sperm, ia mengamati Saitama dan berpendapat semisal Saitama adalah pecinta binatang. Dari hal itu, ia ingin memanfaatkan keadaan tersebut karena baginya daripada melarikan diri terus-terusan, berada di perlindungan makhluk terkuat jelas jadi sesuatu hal yang lebih menguntungkan. So, keputusan Black Sperm untuk muncul di hadapan Saitama menjadi penutup chapter 171 ini guys. Nah, itu dia review Mr. K terkait chapter 171. Chapter ini masih menjadi bagian dari recovery dari kejadian asosiasi monster melawan asosiasi pahlawan. Ya, tepatnya sih para pahlawan kelas S melawan para monster elite lah. Sehingga belum ada petunjuk soal konflik selanjutnya. Dan usut punya usut ya, chapter ini tak mengalami improvisasi dari webcomic, alias masih sama persis dengan yang versi 1. Kalau kayak gini mungkin kedepannya kita bakal melihat anak dari Blast ya, maybe. Kemudian sekedar informasi penutup juga ya, sebagai mangaka serial One Punch Man, Yusuke Murata Sensei juga ikut serta dalam pembuatan animenya, detailnya dalam pembuatan storyboard. Ini bakal menarik sih.
Oke, sampai dulu terkait pembahasan kali ini. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.